Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i zatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam walahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Dong yang sudah lancar al-burujnya. Muhammad, Fatimah, Chandra, Naila, Rafika. Wah, banyak alhamdulillah ya. Itu. Yang baru mulai di al-buruj ada? Gak apa-apa ya. Yang penting rajin menghafalnya, minimal sehari seayat minimal. Ya, 2 ayat, 3 ayat itu bagus. Ya, itu. Ya, kita belajar di kelas 4 berarti kurang lebih sekarang Maret, April, Mei, Juni. Kurang lebih 3 bulan lagi lah. Ya. Kalian di kelas 4 itu kurang lebih 3 bulan lagi. Habis itu kelas 5. Begitu. 3 bulan lagi? Iya kan sudah setahun ya. Ya nggak apa-apa kalau masih mau di kelas 4 ya nggak apa-apa. Nanti sama Bapak disimpan aja di kelas 4. Siapa yang masih mau di kelas 4? Oke. Silahkan dibuka buku akidah akhlaknya. Siapa yang ingat hari ini belajar bab berapa? Menghindari sifat munafik. Yang mana? Coba. Menghindari sifat munafik.
menghindari sifat munafik. Pelajaran ke-10. Pelajaran ke-10. Tadi siapa yang bilang teh? Bagus, berarti tahu. Yo, Zahira. Sudah dibuka semua? Halaman 111. Halaman 111. Pelajaran ke-10 halaman 111. Menghindari sifat munafik. Ya, sama Bapak di mute dulu mic-nya ya biar fokus. Oke. Munafik. Muna kan sering mendengar ya istilah itu. Ya, dasar muna maksudnya mah munafik. Ya, munafik itu palsu, kepalsuan. Ya. Jadi adanya perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat itu berbeda. Ya, itu bisa diistilahkan munafik. Ya. Lain di mulut, lain di hati, begitu. Ya. Bisa kalian lihat di halaman 111 sambil digaris bawahi biar nanti ingat karena minggu depan rencananya Bapak akan evaluasi, akan ulangan harian selama seminggu. Ya, untuk minggu depan. Seperti itu. Jadi yang sudah-sudah sebelum dilanjutkan ya tinggal beberapa bab lagi dari semua pelajaran ya. Munafik ya bisa disebutkan tadi kepalsuan yaitu adanya perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Ya, kalau arti secara textbook artinya sesuai dengan yang di buku. Munafik adalah sifat yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata dusta, bohong, hoax. Ya. Yang kedua, apabila berjanji, dia ingkar. Yang ketiga, apabila ia dipercaya, dia berkhianat. Jadi ada 3 ciri orang-orang munafik ya yang harus kita hindari. Apakah kita termasuk salah satunya? Apakah kita sering berbohong? Apakah kita kalau dipercaya sering khianat? Apakah kita kalau berjanji sering ingkar? Ya. Nah, hati-hati. Kalau ada salah satu dari sifat itu berarti ya di sana masih ada sifat munafik. Halaman 112. Dibuka halaman 112 sambil dilihat ke bukunya ya. Kata munafik berasal dari kata bahasa Arab nifak. Boleh digaris bawahi. Nifak berarti bermuka 2. Bukan bermuka tembok. Biasanya istilah bermuka tembok bagi orang yang nggak punya malu. Oh, dasar muka tembok. Itu. Tapi kalau orang yang bermuka 2, nah itu baru istilah untuk orang yang munafik. Ya. Jadi bermuka 2 itu bukan berarti mukanya ada 2, ini hanya istilah. Ya. Bukan mukanya di depan sama di belakang. Kayak patung apa itu? Yang film-film Brahmana. Ya, bukan seperti itu. Ya. Ya bisa dikatakan kalau di depan baik tapi di belakang ngejelekin, ngomongin, bisa diartikan seperti itu, ya. Selanjutnya dilihat paragraf kedua atau di akhir paragraf pertama
Orang munafik adalah orang yang berpura-pura. Hidupnya itu penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura baik, pura-pura apalagi? Pura-pura soleh, pura-pura alim. Ya, itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang mempunyai sifat munafik, ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafikun, ya, ada dalam Al-Qur'an ya satu surah yang dinamakan Al-Munafikun, ya, yang artinya orang-orang munafik. Di dalam surah ini mengungkapkan sifat orang munafik dan peringatan bagi orang-orang, ya, yang mempunyai sifat munafik, dan peringatan juga bagi orang mukmin, bagi kita semua tentang bahaya sifat munafik ini. Ya. Jadi sifat munafik ini penyakit hati, ada tapi enggak ada. Ya, itu. Penyakit hati itu rada-rada susah untuk disembuhkannya. Ya kalau semacam bisul, borok itu kan gampang. Ya, bisa diobatin dari luar. Tapi kalau sudah penyakit hati, ini yang agak susah. Bukan berarti tidak bisa. Ya. Ya, jadi kita harus berusaha senantiasa berzikir, senantiasa istighfar, ya. Mulut kita senantiasa berucap yang baik-baik, itu salah satunya untuk menghindari sifat munafik ini. Ya, lain di mulut, lain di hati. Itu. Lihat, B, ciri-ciri orang munafik. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, lihat semuanya, nanti ini kalau bisa harus hafal hadis ini. Ya. Itu. Lihat dulu cara membacanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki salasun. Ayat itu ciri. Ayatul munafiki, ciri-ciri orang munafik, salasun. Berapa salah satun? 3. Ya. Iza hadasa kazaba. Apabila berkata dia dusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji dia ingkar. Wa iza tumina khona. Cara membacanya begitu. Wa iza, lihat di sana. Wa iza tumina khona. Atau wa iza tumina khon, boleh membacanya. Apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Itu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. HR itu hadis riwayat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nyalakan mic-nya. Kita baca bergantian. Bapak dulu baru kamu. Dah. An Abi Hurairah. Barang. An Abi Hurairah Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah Qala ayatul munafiki salasun. Iza haddasa kazaba. Wa iza wa'ada akhlafa. Ida ada akhlafa.
Wa iza tumina khona. Wa iza khuyina khona. Wa iza tumina Wa iza tumina khona. khona. Rawahul Bukhari. Bukhari. Artinya baca bareng. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Suara Bapak putus-putus nggak? Enggak. Bapak minta 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan untuk membaca hadis ini. Laki-laki dulu, Bapak minta laki-laki dulu, Cung. Mana? Ada yang acung tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Laki-laki yang berani membaca hadis ini, Cung. Tidak ada? Perempuan dulu. Siapa yang bisa membaca ayat ini? Raisa? Siapa? Coba angkat tangannya yang berani membaca hadis ini sekarang. Tidak ada? Dibaca, bukan dihafal, dibaca. An Abi Hurairah, begitu. Nah, Windika luar biasa. Silakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Oke. Terima kasih Windika ya. Sudah berani membaca hadis ini, bagus. Ya. Oke, mari kita lanjutkan pembahasannya. 1, berbohong atau berdusta. Lah kalian sudah tahu ya. Arti berbohong, arti berdusta sudah tahu. Berbohong itu berkata tidak benar
atau berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Itu contoh kecilnya ya. Misalnya Bapak tanya misalnya, "Keita, bagaimana sekarang di rumah kamu? Di luar hujan atau tidak?" Kata Keita, "Ah, enggak Pak, panas di sini mah." Ya. Tapi ketika dilihat ternyata hujan. Nah, itu misalnya ya, itu berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Itu disebutnya berbohong atau berdusta. Dan ini harus dijauhi. Ingat, Rasulullah itu mempunyai gelar atau diberikan gelar oleh orang-orang Mekah, ya, mau yang Muslim atau tidak, orang-orang kafir Quraisy pun mengakui bahwa Rasulullah itu Al-Amin, ya, karena kejujurannya. Rasulullah itu sangat dipercaya, meskipun sama orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak pernah bohong. Ya, makanya diberi gelar oleh orang-orang Mekah pada saat itu Al-Amin. Artinya sangat dipercaya atau dapat dipercaya. Ya, itu orang yang suka bohong disebutnya pembohong atau orang yang suka dusta disebutnya pendusta. Seperti itu. Ya. Itu. Kenapa harus dijauhi? Lihat halaman 113. Karena dapat merugikan diri sendiri dan akibatnya merugikan juga untuk orang lain. Jelas akan dijauhi oleh orang-orang, oleh teman-teman. Ya, akan dibenci dan tidak akan dipercaya lagi. Susah. Kalau sudah sekali berbohong, 2 kali berbohong, itu orang sudah tidak akan percaya. Seperti itu ya. Mari kita sama-sama untuk belajar. Setiap hari kita jauhi yang namanya sifat dusta atau berbohong. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Ingkar janji. Ya, ingkar janji atau tidak menepati janji. Artinya, misalnya contoh kecilnya, ya, hari Minggu kata Dapian, "Jam, hari Minggu kita main yuk, main sepeda. Jam 9, saya tunggu." Misalnya di lapangan Kota Baru. Siap, kata Azam. Datang Azam, ya, ke lapangan Kota Baru mau main sepeda, mau olahraga hari Minggu. Jam 9 enggak ada, setengah 10 enggak ada, sampai jam 11 enggak ada. Ketika disusul ke rumahnya, masih tidur. Ya, itu artinya, oh, Dapian itu sudah ingkar janji. Ya, janji jam 9 mau ketemu, mau olahraga, ternyata malah tidur misalnya. Ya, itu. Atau malah main dengan yang lain. Ya, itu. Kalau kita sudah berjanji, jangan lupa, ya, ucapkan insya Allah. Ya. Dan kalau ada perubahan, tiba-tiba nggak bisa, segera hubungi teman yang kita beri janji, biar tidak nunggu-nunggu. Seperti itu. Ya. Yang ketiga, khianat. Khianat berarti tidak dapat dipercaya. Khianat adalah suatu sikap atau tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ciri-ciri orang yang suka berkhianat. A. Misalnya, kepercayaan yang diberikan tidak disampaikan. Ya, misalnya begini, ya, Chandra dititipin sama bapaknya, sama ayahnya, uang tabungan. Ya, kata bapaknya, Chandra, ini buat nabung hari ini. Ya, 50.000. Sampaikan ke kantor, ke Bu Eni. Ternyata sama Chandra teh dikurangi itu. Ah, lumayan buat jajan. Ya, ambil 5.000 buat tambahan beli cilok misalnya. Yang disampaikan ke Bu Eni hanya 45.000. Ya.
Pas dicek sama mamanya sama bapaknya, ah Chandra, kenapa ini? Ya, cuma 45.000, perasaan tadi ngasihnya 50.000. Ya, akhirnya setelah didesak, kata Chandra dijajanin mah, diambil 5.000. Tah, hati-hati ya. Itu sudah menyalahgunakan kepercayaan ya, atau baik berupa menitipkan apa itu, diberi kepercayaan menitipkan barang atau ucapan ya. Itu misalnya kata Rizky, kata mamanya diberikan amanat. Rizky bilang ke Bu Ani misalnya untuk membayar buku paket diambil dari buku tabungan misalnya. Ya, sama Rizky tidak disampaikan. Ya, atau sama Rizky disampaikan, Bu Ani nanti kata mama untuk buku paket mau dilunasin langsung misalnya. Nah, itu teh namanya sudah tidak sesuai, kepercayaan yang diberikan tidak disampaikan atau malah dirubah amanatnya, tidak sesuai yang diamanatkan sebelumnya. Ya, itu amanah tidak diberikan secara utuh tuh. Tadi tidak diberikan secara utuh, artinya diambil sebagian. Ya, kemudian senang merampas hak orang lain. Maksudnya mengambil hak orang lain. Ya, hati-hati ya, ketika di kelas kita haus, tiba-tiba haus, ada minuman teman, ya jangan asal ambil saja ya, karena itu minuman punya orang, hak orang lain, hak teman kita, jangan kita ambil sebelum kita izin terlebih dahulu ya. Dan masih banyak lagi contohnya ya. Allah membenci orang-orang yang suka berkhianat ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 107, innallaha, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Ya, itu. Bagian C, menjauhi sifat munafik. Silahkan kalian lihat di halaman 114. Ya. Berkata jujur, nih untuk menjauhinya. Berkata jujur di mana saja dan kapan saja. Menepati janji di mana saja dan kapan saja. Menyampaikan amanah sekecil apapun. Bergaul dengan teman yang mempunyai perilaku yang mulia, yang baik-baik. Menjauhi sikap tercela di mana saja. Memperbanyak ibadah seperti sholat. Banyak bergaul dengan orang soleh. Selalu berakhlak dan bertingkah laku baik. Dan selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita. Ya. Setelah ini kayaknya akan mati nih, akan keluar nih. Nanti masuk lagi ya. Tinggal kurang 1 menit lagi. Itu.